I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah, yeah, yeah. 못나도 내겐 미워 yeah. 뭘 해도 내겐 미워 yeah. I want more money, money, more money yeah. I want more money, more money, more money. It's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bagaimana anak-anak? Sehat saja? Ya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, kemudian tidak ada kekurangan suatu apapun, ya. Baik kuota maupun yang lainnya. Dalam kesempatan ini Bapak akan membahas tentang sistem ekonomi, fungsi dan jenis-jenisnya. Yuk kita mulai saja. Apa itu sistem ekonomi, fungsi dan jenis-jenisnya? Bahwasanya di sini sistem ekonomi itu di sini ada gambarnya, ada sosialisme, kapitalisme dan mix ekonomi. Kita akan bahas nanti apa sosialisme, kapitalisme dan mix ekonomi. Kita bahas tentang pengertian sistem ekonomi. Sejahtera. Selanjutnya ya, setiap negara atau masing-masing negara itu memiliki sistem perekonomian yang berbeda ya, tergantung situasi dan kondisi pada negara tersebut, atau tergantung daripada cara hidup, adat, kebiasaan, falsafah negara itu sendiri ya.
Nah, sistem perekonomian terbaik di suatu negara belum tentu akan memberikan hasil yang sama bila diterapkan di negara yang berbeda, ya, di negara yang berbeda. Amerika diterapkan di Indonesia belum tentu bisa berhasil. Apa yang digunakan Amerika itu belum tentu bisa berhasil di Indonesia. Sistem perekonomiannya, ya, sistem perekonomiannya itu belum tentu berhasil. Kemudian bahwa fungsi sistem perekonomian itu untuk apa? Fungsi sistem perekonomian itu memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara secara umum. Secara umum, berikutnya ada beberapa fungsi ekonomi sistem tersebut. Kesatu, untuk memberikan dorongan terhadap kegiatan produksi suatu negara, ya, mendorong kegiatan produksi di suatu negara. Kemudian untuk mengkoordinasikan segala kegiatan individu dalam kaitannya dengan perekonomian, ya, dengan perekonomian. Kemudian juga untuk mengatur pembagian hasil produksi ke semua anggota masyarakat sehingga kegiatan ekonomi berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Jadi mengatur pembagian hasil produksi itu tidak, jadi masyarakatnya itu tidak ada yang kelaparan, tidak ada masyarakat yang kelaparan karena sudah dibagikan gitu. Kemudian menciptakan suatu mekanisme tertentu dalam kegiatan produksi barang dan jasa agar berjalan dengan baik. Mekanismenya, oh ini dari produsen dikedistribusikan ke distributor, ya, ke distributor lalu ke konsumen, ya. Begitu tentang sistem ekonomi, ya, tujuannya, ya. Kemudian ada jenis-jenis sistem ekonomi, ya. Tadi ada sosialisme, liberalisme, dan mix ekonomi. Kemudian di sini ada tambahan lagi, yaitu ada tambahan yang sebelum sosialisme, liberalisme, ada yang tidak kalahnya lagi, yaitu sistem ekonomi tradisional, ya. Di sini lihat ada yang sedang menanam padi, ya. Dan ini menanam padinya ini adalah secara tradisional, dari dulu memang begitu, ya. Memang dari dulunya begitu, sistem ekonomi tradisional, ya. Nah, sistem ekonomi tradisional banyak digunakan pada organisasi atau negara di mana kehidupan ekonominya berjalan berdasarkan tradisi, kebiasaan masyarakat secara turun-temurun dan mengandalkan faktor produksi apa adanya. Jadi tidak menggunakan teknologi yang modern, ya. Tidak menggunakan teknologi yang modern, ya. Jadi sistem perekonomian tradisional itu yang bagaimana? Satu, pembagian kerjanya yang belum jelas. Seperti tadi di pertanian, orang pertama tanur, ya, nanam padi. Kemudian yang membajak dia juga, ya. Kemudian yang menyemai dia juga, yang memanen dia juga. Itu, jadi itu tidak ada pembagian kerja yang belum jelas, ya. Belum ada pembagian kerja yang belum jelas. Ketiga banyak tergantung pada sektor pertanian, ya. Banyak tergantung pada sektor pertanian, ya. Atau pada sektor-sektor yang primer, ya. Hanya mengurus bahan mentahnya saja, ya. Bahan mentah, belum ke sekunernya. Kemudian masih terikat tradisi dan kurang dinamis, ya. Jadi di sini tradisinya begitu turun-temurun dan tidak dinamis, ya. Kemudian penggunaan teknologi dalam kegiatan produksi masih sangat rendah, ya. Penggunaan teknologinya itu sangat rendah, ya. Apa sih kelebihannya? Kelebihan sistem perekonomian ini adalah adanya kejujuran dan semangat kekeluargaan dari semua orang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Jadi di sini orang-orang yang bekerja itu dengan rasa kekeluargaannya
kadangkala tidak pernah minta dibayar, ya. Tidak pernah diminta dibayar, tapi dia secara spontan mau membantu tetangganya untuk menanam padi tersebut, ya. Nah, di sini kekurangannya, ya. Jadi sulit meningkatkan kesadaran masyarakat ke arah yang lebih baik. Karena begitulah. Jadi banyak kegotong royongan, banyak kekeluargaannya, sehingga di sini kesejahteraan masyarakat itu kurang bisa ditingkatkan. Kemudian yang sekarang sistem ekonomi terpusat. Apa itu sistem ekonomi terpusat? Jadi ekonomi itu berpusat di satu tempat. Nah, satu negara, di satu pemerintahan, di suatu organisasi. Nah, di sini dijelaskan sistem ekonomi terpusat atau komunitas sosialis adalah sistem perekonomian yang menempatkan pemerintah sebagai pemilik kekuasaan dominan dalam mengatur kegiatan ekonomi. Jadi segala sesuatunya itu diatur oleh pemerintah. Produksinya diatur oleh pemerintah, distribusinya diatur oleh pemerintah, dan konsumsinya juga diatur oleh pemerintah. Itu yang terpusat, ya. Ini ciri-cirinya itu segala aktivitas, ya. Ciri-ciri sebagai ekonomi terpusat atau sosial itu segala aktivitas perekonomian, produksi, distribusi, bahkan penetapan harga dan konsumsi diatur oleh pemerintah. Yang kedua, pemerintah tidak mengakui hak milik perorangan dan tidak kebebasan dalam menjalankan usaha. Jadi semua tanah, lahan, alat-alat produksi itu adalah semuanya milik negara. Warga negara sebagai apa? Warga negara adalah dianggap sebagai pekerja. Yang tentu majikannya itu adalah pemerintah. Jadi apabila pemerintah membutuhkan orang-orang untuk bekerja di bidang sesuatu, maka warga negaranya itu diarahkan untuk mengerjakan pada bidang yang dikehendaki oleh pemerintah. Jadi hak milik perorangan itu seperti tanah, rumah itu nggak ada. Masyarakat tuh nggak memiliki tanah tersebut karena semua alat-alat produksi itu, sumber daya alam dan sumber daya produksi itu semuanya adalah milik negara, sehingga tidak ada kebebasan dalam menjalankan usahanya karena semuanya sudah diatur oleh pemerintah. Jadi semua peralatan tadi sudah dikuasai oleh negara. Jadi masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada yang sudah ditentukan oleh negara. Kemudian bentuk penguasaan yang dilakukan pemerintah yaitu dengan membatasi kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Beberapa negara yang menggunakan sistem perekonomian antara lain itu Rusia, Republik Rakyat Cina, negara Eropa Timur. Jadi sistem komando itu adalah sama dengan sistem komunis, ya. Di komunis ini bahwasanya Rusia, Republik Rakyat Cina itu adalah negara-negara komunis, ya. Jadi itu yang dianutnya oleh negara komunis, ya. Kemudian ada sistem ekonomi liberal atau biasa disebut ekonomi pasar, ya. Ekonomi pasar, liberal pasar, ya. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis baik, kita lanjutkan dengan sistem ekonomi liberal. Tadi adan dulu, kita rehat dulu sebentar, ya, untuk menghargai adan zuhur. Mari kita lanjutkan dengannya kembali lagi dengan yang ketiga,
sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis adalah sistem perekonomian yang berlandaskan kebebasan sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa dicampuri oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak mencampuri urusan itu, urusan perekonomian. Tugas pemerintah hanya mengawasi saja. Hanya mengawasi saja. Bagaimanakah ciri-ciri sistem perekonomian liberalis atau kapitalis itu? Pertama, setiap individu diberikan kebebasan dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Yang kedua, setiap individu diberikan kebebasan dalam memiliki barang modal, barang kapital. Jadi memiliki tanah luas boleh, ya. Selama dia punya uang, punya uangnya boleh. Dia membeli tanah, kalau ada pulau yang mau dijual pun boleh. Itu adalah di sistem ekonomi liberal atau bebas, ya. Segala kegiatan perekonomian dapat dilakukan berdasarkan semangat untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Jadi segala itu yang dilakukan itu semuanya itu adalah semata-mata untuk kepentingan pribadi. Sehingga di dalam sistem ekonomi liberal itu muncul sebuah fenomena, sebuah bahasa, sebuah peribahasa yang menyatakan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Begitu yang dicap oleh masyarakat tentang sistem ekonomi liberalis. Jadi dalam sistem ekonomi liberalis pemerintah lepas tangan dalam pengambilan keputusan ekonomi sehingga masyarakat dapat mencari keuntungan pribadi sebesar-besarnya. Jadi di sini tergantung pasar. Silakan pasar yang menentukan barang itu mahal atau murah, tergantung pasar. Kalau pasarnya mau membeli, ya silakan. Mungkin yang produsennya bisa menjual. Kalau produsennya menentukan harga tinggi, konsumen tidak bisa membeli, ya pemerintah mengabaikan tersebut. Sehingga silakan aja yang itu yang mau memproduksi sebanyak-banyak pun sebanyak-banyaknya nggak masalah. Mau bangkrut atau tidak itu bukan masalah negara, ya. Nah, penganut daripada sistem ekonomi liberalis yaitu seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, ya. Pokoknya orang-orang ekonomi Eropa Barat, ya. Eropa Barat itu banyak menganut sistem liberalis, ya. Kalau Eropa Timur komunis, ya. Kemudian dari tiga sistem ekonomi itu tradisional, komando, liberal, ada yang keempat yang tadi dinamakan mix ekonomi, ya. Campuran, sistem ekonomi campuran. Jadi jadi digabungkan antara ketiga sistem tersebut, ya. Di mana di sini di komando, di terpusat pemerintah tidak ikut campur tangan, ya. Di sini pemerintah memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk melakukan kegiatan ekonomi, namun pemerintah juga ikut campur dalam kegiatan perekonomian. Jadi memberikan kebebasan tapi tetap diatur oleh pemerintah. Itu sistem ekonomi campuran. Jadi dalam sistem ciri-ciri sistem ekonomi campuran itu pemerintah membatasi pihak swasta dalam mengelola sektor tertentu, khususnya bidang-bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Apa itu hajat hidup orang banyak? Itu adalah misalkan kalau di kita itu listrik itu menguasai hajat hidup orang banyak. BBM juga menguasai hajat hidup orang banyak.
beras, sembako itu juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu diatur oleh pemerintah ya. Pemerintah memiliki kewenangan ya, dalam campur tangan dalam mengatur mekanisme pasar melalui berbagai kebijakan ekonomi ya. Ada biasanya ada di dalam pertanian itu ada HET, harga eceran tertinggi ya. Harga eceran tertinggi itu untuk beras itu sekian ya. Kenapa ditentukan harga eceran tertingginya? Karena itu untuk melindungi para petani, supaya petani itu yang biasanya ini oleh tengkulak, dibelinya oleh tengkulak, petani bisa menyebutkan harga tertinggi harga tertingginya sekian ya. Atau harga terendahnya. Jadi kalau tengkulak mau membeli harga beras dengan 6.000 per kilo, itu bisa ditunggu, bisa ditolak oleh petani. Petani menginginkan harga 9.000 per kilo. Itu bisa saja begitu ya. Pemerintah juga turut campur tangan dalam segala kegiatan perekonomian dengan mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi. Kemudian pemerintah mengakui hak milik perorangan selama hal tersebut tidak merugikan kepentingan masyarakat umum. Jadi pemerintah boleh membebaskan masyarakat untuk membeli tanah, tapi tanah tersebut tidak merugikan kepentingan masyarakat umum. Tujuan campur tangan pemerintah tersebut adalah untuk mencegah kelompok masyarakat melakukan penguasaan secara penuh pada sumber-sumber ekonomi yang ada. Ya. Di sini pun masih banyak, misalkan pengusaha hotel, misalkan itu membatasi tanah yang di depan yang hotelnya itu, jadi ke lautnya itu untuk berada di halaman hotel tersebut yang berhubungan dengan laut, masyarakat lain nggak bisa ya, masyarakat luar nggak bisa, harus yang memiliki atau yang menghuni hotel tersebut ya. Kemudian ada yang kelima, sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah ini bertolak belakang dengan ekonomi kapitalis, sosialis yang umumnya yang tertuang dalam sistem ekonomi konvensional. Konvensional itu yang lama ya. Karena dalam sistem Islam ada beberapa hal dalam sistem ekonomi konvensional yang tidak diperbolehkan. Antara lain dalam Islam dilarang riba. Islam menantang eksploitasi masyarakat berekonomi rendah oleh pemilik modal ya. Islam melarang penumpukan atau penimbunan kekayaan dan lain sebagainya ya. Itu di dalam Islam tidak boleh begitu ya. Sehingga ekonomi syariah itu beranggapan bahwa di dalam ekonomi syariah itu beranggapan bahwa semua jenis sumber daya alam yang merupakan pemberian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu berhati-hati dan bertanggung jawab dalam penggunaannya, tidak boleh berlebihan dan seenaknya sendiri, karena itu bukan milik kita ya. Jadi dalam hal ini kita kalau petani bisa menggarap tanah yang lain ya, bisa menggarap tanah yang lain tuh kan, harusnya bisa, karena itu tanah tersebut bukan tanah orang tersebut, tapi itu adalah tanah Allah gitu ya. Nah, namun itu tidak demikian ya, tidak demikian. Nanti si pemilik tanah tersebut tetap harus membagikan hasil usahanya kepada masyarakat sekitarnya. Dalam Islam, pendapatan yang diperoleh secara tidak sah atau kurang jelas hukumnya tidak diakui, dan mengakui pendapatan atau pemilikan pribadi dengan batas-batas tertentu yang memiliki hubungan dengan kepentingan orang banyak ya. Itu di dalam ekonomi syariah ya. Dalam ekonomi syariah, bekerja merupakan kegiatan yang menjadi penggerak utama dalam Islam.
telah diajarkan untuk tidak bermalas-malasan, untuk mencari rezeki. Untuk itu bekerja sangat dianjurkan oleh agama Islam untuk mendapatkan rezeki berupa harta atau materi dengan berbagai cara. Namun ada batasan yang harus diikuti agar tidak salah langkah. Dalam ekonomi syariah, semuanya itu diatur berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Rasul, berdasarkan ijma, pendapat para ulama. Gimana pendapat para ulama untuk menafsirkan Quran dan hadis tersebut. Kemudian ijtihad, ya, ijtihad itu artinya sebuah upaya bagaimana untuk melakukan tersebut. Dan kias, ada kias. Kias itu artinya membandingkan di dalam hadis begini, kemudian bandingkan dengan yang di kita. Seperti zakat, kalau di sana menggunakan kurma, ya, menggunakan kurma, kan di Indonesia bukan kurma, ya. Zakat fitrahnya bukan kurma, tapi menggunakan beras. Atau kurban di sana unta, di kita kambing atau sapi. Itu namanya kias, ya. Demikian saja, ya, materi ini telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan selanjutnya silahkan dibuka-buka lagi. Nanti di dalam hal ini akan Bapak bagikan materinya. Di deskripsi itu ada dibagikan materinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, semangat, yes, yes, yes.